Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama saya Suandi di channel Dunia Ikan Gabus. Kesempatan hari ini masih berada di lokasi budidaya ikan gabus ya. Ini di Desa Tawangsari, Kecamatan Pengasih, Kabupaten Kulon Progo. Ya, hari ini kita masih menjawab pertanyaan-pertanyaan seputar budidaya ikan gabus. Ya, teman-teman yang mau tanya-tanya silakan. Ya, sebisa mungkin saya akan menjawabnya sesuai dengan pengalaman saya dalam bergelut di dunia ikan gabus. Ini ada pertanyaan yang bisa langsung chat di 0816658779 ya. Ingat, chat di 0816658779, yaitu HP saya sendiri, punya Pak Suandi. Jadi silahkan nanti bisa chat langsung ya. Bagi teman-teman yang belum dijawab ya mohon maaf ya, nanti saya berusaha untuk menjawabnya. Ya, yang terlambat menjawabnya di WA saya juga mohon maaf ya. Kalau misalkan pas di perjalanan atau mungkin pas kita ada tamu ya kan. Seperti kemarin satu hari dari pagi sampai sore full penuh tamu yang berkunjung ke tempatnya Pak Suandi. Jadi mungkin WA-nya pagi, saya baru jawab sore jam 4, jam 5. Yaitu seperti itu aktivitas saya. Tapi saya akan berusaha memberikan yang terbaik untuk teman-teman dan pemirsa sekalian untuk menjawab seputar budidaya ikan gabus. Baik, pertanyaan pertama dari Bapak Habibur Rahman ya, Habibur Rahman dari Kalimantan Selatan, Martapura. Oh ya Pak, saya sering nonton video-video Bapak di YouTube yang membuat saya mau bergelut di dunia ikan gabus. Untuk cara-caranya saya sudah pelajari, namun bibitnya belum ada Pak. Bagaimana kalau saya beli bibit sama Bapak? Harga sama ongkos kirimnya berapa Pak kira-kira untuk 100 ekor ya. Ya. Terima kasih Pak Habibur Rahman yang ada di Kalimantan Selatan, Martapura. Untuk pemesanan bibit Bapak, itu kita memang saat ini menggunakan jasa kargo ya. Kita punya rekanan untuk kargo yang mengirim ke daerah Kalimantan Selatan. Ya, tentunya cuma masalah pemesanan ini ada minimalnya Pak. Jadi kalau Bapak mau pesan sampai Kalimantan minimal 1000 ekor Pak untuk sekali kirim. Kemudian berikut ongkos kirim nanti ada tabelnya, ada daftarnya ya, per kilonya berapa dengan tujuan mana. Ya silakan nanti Bapak chat aja ke nomor saya biar saya kirimkan tabel harga untuk ongkos kirimnya menggunakan jasa apa gitu. Silakan Bapak chat ke WA saya nanti di 0816658779. Ya, oke ya Pak ya, seperti itu. Berikutnya dari Subandar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Suandi, salam kenal. Saya Subandar dari Desa Lenggah, Kecamatan Cabang Bungin, Kabupaten Bekasi Utara. Saya selalu buka channel Bapak dan mohon maaf mau tanya untuk harga per ekor bibit ikan gabus berapa? Untuk bibit ikan gabus Pak, di sini per ekor Rp1.000, itu umur 1 bulan dengan pakan menggunakan BF 800. Baik, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Ini dari Bapak Johan Effendi, ini yang ada di Jakarta. Pak, mohon informasi prospek budidaya ikan gabus seperti apa Pak saat ini, karena saya hanya menonton channel Bapak di channel Dunia Ikan Gabus. Saya belum memulai budidaya ikan gabus. Dan kalau boleh tahu Pak, omset Bapak per bulan itu bisa mencapai berapa dalam budidaya ikan gabus? Ya, terima kasih Pak. Ya, kalau bicara masalah prospek budidaya ikan gabus ya, bukan karena kan saya pelaku ikan gabus lalu saya bilang bagus, bukan. Kita realistis saja di pasar umum ya, memang dari sisi konsumsi, kemudian dari sisi kebutuhan akan ikan gabus untuk sektor pengobatan karena diambil albuminnya, itu saya katakan sampai hari ini prospeknya masih sangat bagus. Satu-satunya potensi perikanan yang memang beda dengan perikanan pada umumnya. Ya, di perikanan pada umumnya itu hanya digunakan untuk konsumsi ya, baik lauk pauk, masakan sayur ataupun pengolahan ya, dalam itu olahan ikan. Tetapi kelebihan dari ikan gabus ini
selain hanya diolah juga menjadi makanan, menjadi lauk pauk, juga digunakan untuk diambil ekstrak albuminnya maupun minyak albuminnya. Jadi di sini sangat membantu sekali mempercepat proses penyembuhan luka biasanya di pasca operasi. Nah, ini kalau saya pikir ke depan, ya namanya bisnis dunia pengobatan ini sangat luar biasa sekali besarnya. Jadi kalau saya sendiri mengatakan peluang ini masih terbuka luas, terbuka lebar buat siapa saja yang mau melakukan usaha ini secara konsisten. Ya, karena kalau usaha itu, kalau menurut saya, ya mau usaha ya serius saja sekalian kalau sudah yakin. Yakin bukan dari orang lain tetapi dari diri sendiri, menganalisa benar nggak yang disampaikan oleh Pak Suwandi itu. Dianalisa, cek pasar, survei lapangan, ya. Mungkin bisa cek harga albumin di rumah sakit. Mungkin bisa cek, tanya dengan orang-orang yang berkompeten dengan dunia medis atau dunia pengobatan. Bisa silakan tanya manfaat dari albumin, harganya berapa. Ya, setelah mendapatkan sebuah survei di lapangan, baru bisa mengambil keputusan. Wah, ini bisa jadikan harapan dan tumpuan pekerjaan pokok, ya, misalkan. Jadi kalau saya bicara masalah prospek, saya tanyakan tadi, kalau menurut saya ini sangat potensi sekali untuk bisa dikembangkan. Ya, jadi saya sendiri juga fokus di ikan gabus saja, saya katakan juga cukup besar potensi penghasilannya. Ya, kemudian kalau bicara masalah omset, ya ini sebenarnya rahasia perusahaan lah ya. Jadi kalau masalah omset itu sebenarnya nggak usah saya buka terlalu luas ya, karena ini hanya untuk kalangan kita sendiri saja, para rahasia perusahaan. Tapi saya sedikit kasih gambaran begini, ya. Jadi secara umum ya, itu perusahaan kami ini bergerak di bidang pembibitan, ya kan? Pembibitan, kemudian penampungan, ya, kemudian pemasaran, ya, kemudian di bidang edukasi atau pelatihan-pelatihan. Nah, saya bicara satu sektor aja di bidang pembenihan. Nah, jadi kalau pembenihan di sini dengan harga per ekornya Rp1.000 gitu. Itu tiap bulan itu dari sini bisa mengeluarkan benih antara 300.000 sampai 500.000 ekor. Ya, itu sedikit saya kasih gambaran dari sektor pembenihan saja. Jadi belum dari sektor-sektor yang lain, baik dari albumin, dari ekstrak, itu beda lagi. Ya, jadi kalau bicara dari sektor pembenihan saja bisa kita hitung kan di situ Rp1.000 kali 500.000 misalkan, itu sudah bisa kelihatan. Ya, berapa nilai nominal dari omset satu bidang saja di sektor pembibitan. Belum lagi di sektor untuk pengolahannya, kemudian di sektor dari untuk penampungan hasil panennya, itu beda lagi perhitungannya. Jadi sedikit saya kasih gambaran bahwa potensi di sektor pembenihan pun masih sangat besar sekali. Menilainya ratusan juta rupiah per bulan ya. Ya, itu pun masih sangat kurang sekali. Saya pun masih harus menggandeng mitra-mitra untuk meningkatkan omset lagi. Karena apa? Permintaan benih itu bisa mencapai jutaan ekor, ya, jutaan ekor ya. Jadi kalau 1 juta ekor aja kalau kali 1.000 sudah berapa itu nilainya tiap bulan. Sementara untuk nilai jutaan ekor saya sendiri belum bisa memenuhi. Makanya saya membentuk kemitraan pembenihan. Dengan tujuan apa? Banyak nanti teman-teman yang membantu kita untuk memproduksi benih. Karena memang lahan kita sangat terbatas sekali. Tentunya dibantu teman-teman yang membuat komitmen dengan kami, ya, dengan kemitraan pembenihan bisa meningkatkan permintaan jumlah produksi benih ikan gabus di wilayah Indonesia. Ya, itu kira-kira gambar seperti itu Pak ya. Dan mohon maaf saya tidak detailkan untuk masalah omset. Bapak pasti bisa punya gambaran kalau 1 bulan bisa mengeluarkan benih 300 sampai 500.000 ekor kali Rp1.000. Itu di sektor pembenihan saja. Oke, berikutnya pertanyaan berikutnya dari Bapak Ferry ya, yang ada di nggak ada alamatnya. Bapak Ferry gitu ya Pak. Ini menanyakan masalah induk ya. Jadi induk yang bagus tuh induk yang seperti apa Pak ya. Karena saya juga melihat postingan-postingan di Facebook, saya juga ikut grup-grup ikan gabus, simpang siur masalah induk. Ada yang mengatakan berat 1 kilo itu yang paling bagus. Ada yang mengatakan berat di atas 1 kilo yang paling bagus, semakin besar semakin bagus. Ya, kemudian induk yang beratnya 0,5 kilo itu kurang bagus, masih
harus dibesarkan lagi. Seperti apa Pak sebetulnya yang menjadi pandangan Bapak ya? Terima kasih. Ya kalau saya menjawab pertanyaan seperti itu, jadi yang Bapak tanyakan itu sebenarnya tidak perlu mengambil pertanyaan-pertanyaan yang Bapak dapatkan dari medsos ya. Dari medsos itu orang bebas berpendapat ya. Jadi di medsos itu orang bebas berpendapat, menanyakan ini, mempunyai statement seperti ini, seperti itu, silahkan saja. Yang jelas kalau saya lebih berpedoman pada apa yang saya lakukan, apa yang saya praktekkan. Jadi kalau ada orang bilang induk 1 kilo itu yang paling bagus, induk yang 2 kilo, silahkan saja, nggak masalah ya kan. Mau bilang induk yang bobot 5 kilo itu yang paling sip, paling super. Mau orang punya pendapat ini F1, ini KG berapa dengan istilah-istilah yang mereka tahu dari dunia perikanan. Kalau saya tidak perlu menggunakan istilah seperti itu ya. Jadi kalau orang punya statement seperti itu, buat saya sah-sah saja. Saya sangat menghormati pendapat orang lain ya. Cuma kalau Bapak tanya ke saya lebih suka mengatakan begini. Kalau kita bicara di perairan umum, apakah ada orang tahu bahwa itu induk besar, induk super atau tidak? Apakah orang tahu kalau bobot setengah kilo itu umurnya sudah 2 tahun? Apakah ada orang tahu di alam itu dengan bobot 1 kilo ikannya sudah berumur 3 tahun, 4 tahun? Nggak ada orang yang tahu di situ. Ya, di alam mereka bebas mencari makan sendiri, kemudian mijah sendiri. Kemudian ada orang bilang di situ induk yang dari alam lebih bagus daripada induk budidaya. Kalau mereka mau jujur menyampaikan statement seperti itu, seharusnya tidak ada indikasi kepentingan pribadi. Karena mereka menjual induk dari alam, seolah mereka mengatakan bahwa induk dari budidaya sangat jelek, tidak bagus. Ya. Seperti itu halnya juga, jangan sampai orang budidaya mengatakan induk dari alam jelek. Ya, karena apa? Itu induknya liar, tidak bisa dijinakkan. Sementara yang budidaya yang paling baik. Statement seperti itu kan, statement seperti itu hanya untuk kepentingan pribadi kan. Ya, kepentingan pribadi si penjual statement itu. Ya. Kalau kita mau realistis saja, sampaikan saja apa adanya. Nggak usah kita membuat provokasi ke masyarakat mengatakan A, I, U, E, O itulah. Ya, bahkan mengatakan bahwa ikan gabus budidaya itu albuminnya jelek. Nah, yang bagus itu ikan gabus tangkapan alam, liar, makanannya alami. Ya, jadi sebetulnya nggak ada. Kalau memang mau memberikan sebuah statement, ya imbangi dengan sebuah penelitian. Kalau saya katakan ya bahwa ikan gabus budidaya dengan ikan gabus alam semuanya sama. Karena saya melakukan penelitian lewat lab, hasil albuminnya sama. Jadi itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, berkaitan dengan masalah induk tadi, ya Bapak katakan induk setengah kilo jelek. Padahal Pak Suwandi itu, orang yang kemitraan sama Pak Suwandi itu induknya setengah kilo semua untuk awal-awal. Kenapa saya katakan demikian? Ya, ikan setengah kilo dari hasil budidaya itu ikan yang memang sudah matang gonat, sudah mulai dewasa. Nah, syarat hewan itu bisa bagus dalam proses produksi itu, dia sudah dewasa. Nah, di hewan apapun itu. Kenapa? Saya sudah membuktikan selama 15 tahun di situ. Dan apa? Orang yang kemitraan dengan saya kan saya tampung kembali benihnya, jadi nggak masalah. Mau setengah kilo, mau 1 kilo, mau 2 kilo, itu apa yang saya sampaikan berdasarkan pengalaman saya. Silahkan kamu bikin setengah kilo, nanti benihnya saya tampung. Daripada mereka yang menyatakan statement bobot induk 1 kilo, tapi mereka sendiri juga hanya sebagai sebuah wacana. Pembudidaya serius juga tidak, menjadi pelaku usaha juga tidak, hanya menjual cerita, menyampaikan informasi yang berdasarkan sebuah penelitian ilmiah katanya. Ya, ilmiah ya, berdasarkan teori. Yang mana kalau saya sendiri yakini bahwa teori itu tidak sebenarnya benar. Tidak sepenuhnya teori itu benar. Riset-riset atau praktikum yang mereka lakukan pun juga tidak dipublikasikan secara detail. Ya kan? Jadi saya katakan lebih baik kita mempraktekkan itu sendiri, kita aplikasikan sendiri, kita dapatkan ilmu itu berdasarkan apa yang kita lakukan. Dan itu berulang-ulang, bukan sekali 2 kali. Saya mijahkan gabus itu sudah tidak hanya sekali 2 kali. Ya ribuan ya, saya pikir sudah ribuan, berapa ribu kali. Ya. Dan itu memang bisa saya pertanggungjawabkan hasil yang ada di sini. Jadi makanya saya katakan kalau ke Bapak yang tanya, masalah induk itu nggak usah dipermasalahkan Pak. Jadi statement orang-orang yang ada di medsos itu boleh-boleh saja, silakan saja, nggak usah kita bingung ya. Kalau mereka mau bilang induk yang paling bagus yang bobot 1 kilo, ya sudah biarin aja dipakai mereka. Ya. Selama Bapak
yakini di situ sudah dewasa ikannya, sudah berumur 8 bulan ke atas, sudah bagus, sudah matang gonat, sudah siap untuk dipijahkan, is okay, tidak masalah. Toh nyatanya di alam itu semua orang mengambil ikan gabus juga kita tidak pernah mengetahui induknya berapa besar. Orang mancing dapat bobot segini, bisa jadi induknya kecil. Tapi mereka juga nggak pernah mempermasalahkan. Ya, yang penting di sini kita budidaya bisa mendapatkan hasil maksimal, benihnya juga hasilnya bagus, dibesarkan juga sesuai dengan target sudah cukup untuk bisa panen dengan baik. Ya, dengan perawatan yang baik kita berusaha untuk mendapatkan hasil yang maksimal juga. Oke Pak ya, seperti itu, nggak usah bingung-bingung. Statement di medsos itu bikin bingung Pak pembudidaya. Apalagi yang statementnya mempersulit. Yang nggak usah diikuti kalau saya katakan. Orang yang bijak, orang yang pandai, orang yang cerdas, ya itu harus bisa memberikan teladan contoh di sektor budidaya itu, dan ilmu yang dia sampaikan itu bisa diterima oleh orang yang paling bodoh sekalipun. Orang yang paling bodoh, paling nggak sekolah, tetapi bisa mengikuti caranya dia untuk budidaya, sehingga dia bisa berhasil sukses, itu orang hebat. Ya, itu yang saya katakan seperti itu. Jadi untuk apa kita memberikan sebuah terapan, tutorial, tetapi orang yang paling bodoh saja tidak bisa mengikuti. Ya, kenapa? Kita berpikir bahwa semua yang kita sampaikan itu bermanfaat dan semua lini masyarakat dari orang yang paling bawah, ya paling nggak punya modal bisa melakukan dengan orang yang punya modal. Orang yang tidak sekolah bisa melakukan, tetapi orang yang tingkat ilmunya tinggi juga bisa melakukan. Nah ini baru hebat. Oke, sukses untuk teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.